Di balik tirai dunia yang terlihat, tersembunyi kebenaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ada pohon yang tumbuh bukan di bumi, tapi di dasar neraka. Pohon yang buahnya lebih menakutkan dari kematian, dan akarnya menjalar dari dosa manusia. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah pohon abadi dari neraka yang disebut dalam Al-Quran sebagai Zakkum. Pohon mengerikan ini tak tumbuh di tanah, tapi di dasar jahanam. Cabangnya menjulang ke setiap penjuru neraka, dan buahnya menjadi makanan bagi mereka yang membangkang pada Sang Pencipta. Apakah Zakkum hanya simbol, ataukah benar-benar ada di alam akhirat sana? Dan mungkinkah benih Zakkum mulai tumbuh dalam jiwa kita saat kita hidup dalam bergelimang dosa? Bersiaplah, karena kamu akan dibawa ke dalam dimensi penuh rahasia, tempat di mana cahaya dan kegelapan bertemu, dan suara kebenaran hanya terdengar oleh hati yang mau merenung. Dalam surah Asy-Syaffat, ayat 62-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Dia, Zakkum, adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Buahnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan sebagian darinya dan akan memenuhi perut mereka dengannya. Kemudian sesudah makan buah Zakkum itu, mereka mendapat minuman yang bercampur air yang sangat panas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tempat di mana panas membakar segala yang ada, di mana batu pun meleleh dan api tidak pernah padam, justru tumbuh pohon yang tidak mati, tidak musnah, dan tidak pernah layu. Bagaimana mungkin pohon bisa hidup di neraka? Bagaimana mungkin ia bisa memiliki akar, cabang, dan buah di tengah-tengah kobaran api yang abadi? Itulah awal misteri Zakkum. Misteri yang membuat para mufasir, ulama, dan orang-orang yang beriman merenungi kedahsyatan ciptaan Allah di luar batas pemahaman manusia. Pohon ini digambarkan memiliki batang seperti besi, akar yang menjalar di dasar neraka, dan buah yang berduri dan menyerupai kepala setan, yang menggambarkan keburukan bentuk dan baunya. Bukan hanya menjijikkan, buahnya juga mendidih saat ditelan, membakar dari dalam tubuh para penghuni neraka. Namun, satu hal yang jelas, Zakkum itu ada, dan ia disebutkan berulang kali dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi mereka yang hidup dengan kesombongan, kekafiran, dan kemunafikan. Para ahli tafsir menyebut, pohon Zakkum adalah ujian akidah. Bagi orang-orang yang hatinya keras, ia akan berkata, "Bagaimana mungkin pohon tumbuh di neraka? Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu." Namun, bagi orang yang beriman, ia percaya bahwa Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jika Allah bisa menghidupkan manusia dari tanah dan air, mengapa tidak bisa menumbuhkan pohon dari api dan bara? Disinilah letak keajaiban dan ketakutan itu berpadu. Zakkum bukan hanya objek siksaan. Ia adalah simbol keabadian azab. Ketika api membakar jasad, pohon itu menyusup ke dalam tubuh para pendosa. Ketika perut mereka menggelembung karena lapar, Zakkum menjadi makanan yang mengalirkan panas ke seluruh tubuh. Lalu setelah itu, mereka diberi minum air mendidih yang menghancurkan isi perut dan mengulangi siklus siksaan itu tanpa akhir. Siksaan ini tidak memiliki waktu selesai. Pohon itu tidak akan pernah ditebang. Ia tidak akan layu, tidak akan mati. Zakkum adalah makhluk kekal dari alam siksaan yang diciptakan untuk hidup bersamaan dengan penderitaan para penghuni neraka. Dan di antara hikmah terbesar dari keberadaan Zakkum adalah bahwa Allah ingin menunjukkan kepada manusia, inilah yang kalian tanam selama hidup di dunia. Inilah buah dari kesombongan, penindasan, kekufuran, dan dosa yang kalian pelihara. Sebagian ulama menyebutkan bahwa buah Zakkum tidak tumbuh sembarangan. Ia tumbuh dari dosa-dosa yang dibiarkan berakar di dalam hati. Mereka yang menolak peringatan, menentang syariat, meremehkan dosa.
adalah yang tanpa sadar telah menanam pohon itu dalam kehidupan mereka sendiri. Saat ruh dicabut, alam akhirat membuka tabirnya. Setiap jiwa akan melihat hasil tanamannya. Sebagian melihat taman indah penuh buah surga. Sebagian melihat buah zakum yang menjulang, menghitam, menyeringai menunggu kedatangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satu tetes dari buah zakum saja, jika jatuh ke bumi, maka seluruh isi bumi akan binasa karena panas dan busuknya." Lalu bayangkan, bagaimana jika ia memenuhi perut manusia yang tidak pernah taubat? Pohon ini bukan sekedar pohon, ia adalah hukuman yang hidup. Ia tumbuh bukan dari tanah, tapi dari murka. Ia disiram bukan oleh air, tapi oleh azab. Zakum. Satu kata yang cukup untuk mengguncangkan jiwa, namun sayangnya hanya sedikit yang merenunginya. Dan pohon ini juga bukan sekedar makhluk statis. Ia bukan seperti pepohonan dunia yang diam, yang hanya bergoyang ketika ditiup angin. Zakum hidup. Ia bergerak, mengenali, bahkan menunggu. Buah-buahnya menggantung, besar, berduri, menjijikkan, dan menyeramkan. Setiap buah zakum dalam tafsir ruhaniyah disebut memiliki nama. Nama manusia yang kelak akan memakannya. Mereka yang selama hidupnya menolak petunjuk, yang tidak peduli terhadap larangan Allah, yang menjadikan dunia sebagai segalanya dan akhirat sebagai khayalan. Dan kini, buah itu matang, satu persatu, tidak tumbuh karena musim, tapi tumbuh karena dosa. Setiap dosa besar, setiap kedurhakaan, menyuburkan cabangnya. Dan ketika seseorang wafat dalam kemaksiatan, kedurhakaan dan sebagainya, maka buah itu akan jatuh ke tanah neraka, menanti untuk disuapkan oleh malaikat Zabaniyah. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika setetes dari zakum jatuh ke dunia, maka ia akan merusak kehidupan seluruh manusia. Maka bagaimana jika seseorang dipaksa memakannya penuh oleh malaikat? Seketika itu tubuh manusia akan mendidih dari dalam. Buah zakum akan meleleh dalam lambung, menyebarkan panas yang mengalir ke seluruh tubuh. Tapi yang paling mengerikan, bukan rasa panasnya, tapi kesadarannya. Dalam neraka, manusia tidak mati, tidak pingsan, tidak hilang akal. Mereka sadar sepenuhnya, merasakan setiap detik siksa yang menembus hingga ke ruh. Dan zakum adalah bagian dari azab itu. Ia terus-menerus dimakan, bukan karena ingin, tapi karena lapar yang dipaksakan. Dalam surah Al-Ghasyiyah, tiada makanan bagi mereka selain dari pohon dan buah yang berduri, yang tidak menggemukkan, tidak mengenyangkan, dan tidak pula menghilangkan lapar. Beberapa ulama sufi menyebut bahwa zakum bukan hanya azab fisik, tapi juga simbol keterikatan manusia dengan dunia. Buahnya adalah representasi dari keserakahan yang tak pernah kenyang, kebencian yang tak pernah padam, dan kesombongan yang menjalar tanpa batas. Maka siapapun yang menanam sifat-sifat itu di dunia, sejatinya telah menyirami pohon zakum dalam kehidupan batinnya. Saat ruh meninggalkan jasad, zakum itu tumbuh dan menyambutnya. Misteri ini semakin dalam ketika para arifin menyebut bahwa pohon zakum memiliki dimensi gaib dan sebagian buahnya sudah muncul dalam alam mimpi orang-orang saleh dan para penempuh jalan ruhani. Satu kisah, ada seorang alim yang bermimpi melihat lembah hitam dalam keadaan sujud. Ia melihat bayangan pohon tinggi yang menjalar dari tanah bara dengan buah-buah menyerupai wajah manusia, menjerit, menggeliat, dan bergolak seakan hidup. Satu buah jatuh, terbakar, lalu tumbuh kembali dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka hancur, dan ia terbangun dengan tubuh yang menggigil, dan bau asap bercampur busuk yang tak bisa ia jelaskan. Apakah itu hanya bunga tidur? Ataukah Allah membukakan sedikit tabir dunia akhirat untuk memberi peringatan? Zakum juga menjadi bukti kebesaran Allah yang mutlak, bahwa Dia bisa menciptakan kehidupan di tempat yang penuh kematian, bahwa Dia bisa menumbuhkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah logika. Sebagaimana Allah menciptakan api di dalam air untuk Nabi Ibrahim, Dia pula yang menciptakan pohon dalam api untuk mengazab manusia durhaka.
Sains tidak bisa menjelaskan hal itu. Filsafat tidak bisa menyentuhnya. Ia hanya bisa disingkap oleh iman, takwa, dan peringatan. Dan inilah pesan yang ingin Allah sampaikan lewat Zakum. Wahai manusia, jangan tertipu oleh makanan dunia. Karena bisa jadi yang kamu lahap hari ini adalah buah yang akan menunggumu di akhirat nanti. Zakum bukan mitos, bukan dongeng masa lalu. Ia adalah kenyataan masa depan yang telah diberitakan lewat wahyu dan mukjizat. Namun tetap saja, banyak manusia yang tidak percaya. Sebagian tertawa saat mendengar nama Zakum. Sebagian berkata, "Apa gunanya takut pada pohon imajinasi?" Mereka lupa bahwa setiap tawa atas peringatan adalah tambahan cabang bagi pohon itu, dan setiap penolakan adalah pupuk bagi akarnya. Sebelum dunia ini terbentuk, sebelum gunung berdiri, langit terangkat, atau matahari menyala, telah ada tempat yang tak bisa dijangkau oleh akal, alam azali, tempat awal ciptaan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di sana, waktu belum berjalan, ruang belum bernama, dan takdir belum bergerak. Namun, di dalam keheningan itu, telah tertulis satu ciptaan yang kelak menjadi saksi murka dan keadilan Tuhan. Ia bukan malaikat, bukan jin, bukan pula manusia. Ia adalah pohon. Pohon yang tidak diberkahi, pohon Zakum. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Dari mana asal pohon ini sebenarnya? Sebagian mengatakan, ia adalah ciptaan akhirat. Namun, sebagian lainnya yang lebih dalam mengatakan, dalam ilmu ma'rifah menyebut bahwa Zakum adalah bayangan pertama dari kejatuhan. Ia muncul ketika iblis membangkang dan berkata, "Aku lebih baik dari dia." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Sejak saat itu, satu benih gelap ditanam oleh kesombongan, keserakahan, kedurhakaan, dan lain-lain. Dari situlah energi negatif, kemarahan, dan pemberontakan mulai menjalar. Maka sebagian ahli hakikat percaya, pohon Zakum bukan sekadar pohon neraka, tetapi simbol jatuhnya makhluk dari cahaya kepada api, dari surga kepada azab. Banyak tafsir yang menyebut tentang Zakum, tetapi yang disebutkan ini salah satu dari tafsir tersebut. Dalam satu tafsir mengatakan bahwa Zakum juga diyakini sebagai cerminan jiwa manusia yang menolak kebenaran. Jika hati seseorang kering, keras, dan angkuh, maka dalam dirinya tumbuh cabang-cabang Zakum. Jika ia memakan harta haram, menyakiti sesama, meninggalkan sholat, mencaci agama, maka buah Zakumnya mulai berkembang, siap disuapkan pada hari pembalasan. Di neraka, pohon itu tak tumbuh sembarangan. Ia menjulur mengikuti jalan dosa yang ditapaki manusia di dunia. Jika seseorang terbiasa menindas, maka akarnya tumbuh dari kerakusan. Jika seseorang terbiasa berdusta, maka daunnya mekar dari kepalsuan. Jika seseorang hidup dengan ria, memakan hasil yang haram, yang dilarang oleh agama, maka buahnya membesar dari keburukan itu sendiri. Zakum adalah hasil panen dari dosa manusia itu sendiri, dan setiap manusia akan makan dari apa yang ia tanam sendiri. Lalu datang pertanyaan yang mengejutkan. Apakah Zakum bisa mati? Apakah jika seluruh dosa manusia telah dihapus, dan apakah pohon itu akan layu? Jawabannya, tidak. Karena Zakum diciptakan bukan untuk hidup, melainkan untuk menghukum. Ia tak seperti makhluk duniawi. Ia tidak membutuhkan air, tidak punya masa hidup, dan tidak akan pernah punah. Ia kekal, karena neraka kekal, dan pohon itu adalah bagian dari mekanismenya. Maka, apakah kita selamat darinya? Itu tergantung pada apa yang kita tanam di dunia. Sebab dunia ini adalah ladang, dan akhirat adalah panen. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, keikhlasan, taubat, dan sabar, maka surga akan menumbuhkan pohon-pohon indah yang menaungi kita dari panasnya hari pembalasan. Namun sebaliknya, jika yang kita rawat adalah dengki, kufur, maksiat, nafsu yang tak pernah dijinakkan, dan dosa-dosa besar lainnya, maka akar Zakum telah mulai tumbuh dalam jiwa kita yang tak pernah disadari. Dan pada saat ruh dicabut, semua akan tampak jelas.
tanpa tirai, tanpa simbol, tanpa alasan. Hari ini kita makan dari apa yang kita suka, buah yang manis, makanan yang lezat. Kita tertawa, bercanda, seolah kehidupan ini akan terus berjalan selamanya. Namun, jauh berbeda di alam lain, jauh di luar batas pandangan, ada pohon yang menyimpan nama kita. Ia tumbuh pelan, diam, menunggu. Ia tidak bergerak mencari kita, karena kita sendiri yang mendatanginya. Zakum adalah peringatan bagi kita bahwa tidak semua yang tumbuh itu membawa kehidupan. Ada yang tumbuh untuk mematikan jiwa. Dan pohon ini bukan hanya hidup dalam neraka, tetapi juga hidup dalam hati yang tidak takut pada akhirat. Dan hari ini masih ada waktu untuk mencabut akar itu. Masih ada waktu untuk mematikan benihnya sebelum ia tumbuh begitu kuat dan menuliskan nama kita pada salah satu buahnya. Dan ingatlah bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Kehidupan ini hanyalah jeda. Akhirat adalah kepastian, dan zakum adalah simbol bahwa waktu terus berjalan menuju hari di mana kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Jika kamu merasa video ini membuka mata hati, jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang menanam pohon itu tanpa mereka sadari. Sampai jumpa di video misteri berikutnya dengan misteri-misteri lain dari alam semesta, kitab suci, dan takdir kehidupan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.